Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah keluarga pada hari ini, tanggal 16 September 2020. Puji dan syukur kita kepada Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Nya, kita masih diperbolehkan untuk bertemu dalam ibadah kali ini. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita menghadap Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 15 Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat kasih dan karunia-Mu kepada kami ya Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh bersatu hati dalam ibadah keluarga pada tanggal 16 September ini ya Tuhan. Bapa, Engkau berkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar boleh dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu saja ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 49, Firman Allah Jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk ditabur oleh kebenaran firman. Namun sebelumnya, marilah kita mohon pimpinan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk mengerti, memahami, dan melakukannya dengan baik. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar dan baca dalam Alkitab serta pemberitaannya dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kami undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri, dan pembacaan firman Tuhan malam ini adalah dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-9, ayat 10 sampai dengan 18. Saya menunggu Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan ayat yang akan kita baca, dan saya akan membacakannya. Baik, kalau semua sudah mendapatkannya, mari Bapak Ibu, Amsal 9, ayat 10 sampai dengan 18, sesuai dengan sabda bina umat. Demikianlah firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan
yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, "Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari." Dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya, "Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya." Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang di hadapannya ada di dalam dunia orang mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Apa kabar? Semua dalam keadaan sehat kan? Puji Tuhan. Malam ini kita bertemu kembali melalui media virtual. Dan sesuai dengan bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, mari kita masuk dalam pewartaannya. Di dalam sebuah survei yang dilakukan kepada beberapa orang pria tentang pilihan mereka akan wanita, ada satu pertanyaan yang diajukan sebagai berikut. Anda lebih suka pasangan yang cantik tapi bodoh, atau pasangan yang biasa saja tidak cantik tetapi pintar? Bapak, Ibu, dan saudara, pertanyaan ini muncul berdasarkan beberapa penelitian yang mengatakan bahwa laki-laki pada umumnya itu merasa nervous atau minder ketika pasangannya lebih pintar dari dirinya. Ada stereotip yang umum di dunia barat tentang orang yang berambut pirang. Katanya orang yang berambut pirang itu memiliki IQ yang lebih rendah daripada orang yang berambut coklat atau berambut gelap. Stereotip ini tentunya tidak benar. Namun berangkat dari pemahaman inilah muncul pertanyaan seperti yang tadi sebut awal. Mana yang Anda pilih? Ada dua contoh perempuan yang bisa saya berikan. Dalam serial TV The Big Bang Theory, cerita tentang dua ilmuwan yang kutu buku. Ada dua karakter yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah karakter Penny, yang digambarkan memiliki penampilan fisik yang menarik, ceria, luwes, tetapi tidak cerdas. Dan yang satu lagi adalah karakter Amy yang memiliki gelar doktoral dalam bidang biologi, namun tidak berpenampilan menarik dan kaku sifatnya. Nah, kalau ada para lelaki disuruh memilih, mana yang Anda pilih? Tentunya ada yang menjawab, ya saya tentunya akan memilih yang pintar dan yang cantik. Dan jawaban ini adalah normal dan masuk di akal. Sebagai contoh, ada wanita cantik dan pintar, juga seorang ilmuwan bernama Natalie Portman. Tetapi apakah saudara para lelaki benar-benar mau jalan dengan perempuan cantik dan pintar? Dalam hal ini saya tidak berbicara soal gender atau stereotip. Tapi umumnya laki-laki agak nervous atau grogi kalau memilih perempuan yang pintar dan cantik. Hal ini disebabkan karena ego laki-laki yang terlalu tinggi, yang tidak mau dikontrol oleh perempuan. Saya sendiri punya sih banyak teman yang gentar atau grogi mendekati perempuan cantik dan pintar. Kata mereka, high maintenance man, artinya biaya perawatan tinggi. Ya tentunya ini cuma alasan buat menutupi kegentaran mereka. Dan pada kenyataannya banyak laki-laki yang gentar menghadapi wanita yang pintar dan cantik. Sementara itu, bagi perempuan tidak memiliki masalah
dalam memilih laki-laki yang ganteng dan pintar. Bahkan banyak wanita yang condong memilih laki-laki yang pintar, baik, pengertian, dan perhatian daripada memilih laki-laki berpenampilan fisik menarik. Lalu kenapa ada pertanyaan awal tadi, mana yang Anda pilih? Karena hari ini kita diminta untuk memilih dua sosok perempuan yang ditampilkan dalam Amsal 9 ayat 10-18 pembacaan kita. Dan melalui pembacaan ini, kita ditunjukkan bahwa tidak semua orang memilih kepintaran. Karena ada yang merasa terintimidasi dengan kepintaran. Tetapi sebelum kita lanjut, mari kita pahami dahulu apa arti Amsal ini. Dalam bahasa Ibrani, kata Amsal berasal dari kata masal, yang berarti perbandingan. Nah, Amsal memang disukai oleh banyak orang karena mengandung petuah-petuah bijak. Kalimat-kalimat kebijaksanaan yang bisa kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak Amsal ditulis dalam bentuk perbandingan. Misalnya, berbahagialah mereka yang melakukan ini dan celakalah mereka yang melakukan itu. Dan masih banyak lagi perbandingan-perbandingan lain di dalam kitab Amsal. Nah, pola ini bisa kita lihat juga di dalam Amsal 9 yang kita baca saat ini. Memang kalau kita baca Amsal 9 dari ayat 1 sampai dengan 10, itu bicara tentang hikmat. Tetapi kita bisa lihat perbandingannya pada ayat 13 sampai dengan 18. Sehingga kita tahu, selain hikmat, ada juga kebodohan. Hal ini menunjukkan perbandingan hikmat dan kebodohan. Nah, pertanyaannya, apa saja perbedaannya? Perbedaannya ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Lihat saja perbedaan dalam perkataan mereka. Hikmat mengundang tamu lewat pelayannya dan berkata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup dan ikutilah jalan pengertian. Amsal 9 ayat 3 sampai dengan 6. Sedang perempuan yang satu lagi di ayat 13 udah bebal, cerewet, sangat tidak berpengalaman dan tidak tahu malu. Berkata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Dalam perbedaan ini, hikmat mengundang hambanya atau hikmat mengundang lewat hambanya setelah mempersiapkan segala sesuatu. Rumah dengan 7 tiang, Amsal 9 ayat 1. Hidangan dan anggur. Sementara yang bodoh berteriak di depan rumahnya, di Amsal 9 ayat 14 dan 17. Mencuri air dan roti yang dihidangkannya. Hikmat menyajikan anggur, yang bodoh menyiapkan air curian. Hikmat mengundang pikiran dan pengertian. Sementara kebodohan menawarkan perasaan manis dan lezat. Yang hikmat ingin kita berpikir, yang bodoh ingin kita merasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, undangan hikmat bisa juga kita artikan sebagai undangan masuk ke dalam kerajaan Allah. Hikmat bukanlah suatu konsep tentang kata sifat, tetapi sebuah pribadi. Nah, kalau dia sebuah pribadi, lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sang hikmat?
Kenapa kita harus memilih hikmat? Kalau ditanyakan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, oh sudah pasti kita akan memilih hikmat. Dan anehnya ada orang yang tidak memilih hikmat. Dan dengan sengaja memilih kebodohan. Nah pertanyaannya, lalu kenapa dia dengan sengaja menolak hikmat? Karena hikmat berarti kesiapan dan keteraturan. Pribadi yang bernama hikmat ini telah menyiapkan undangannya. Dia menyiapkan ketujuh tiang rumahnya. Dia menyiapkan makanan dan minuman pesta. Ini dapat kita artikan sebagai persiapan yang baik. Beda sekali kalau kita bandingkan dengan kebodohan di ayat 13. Di mana perempuan bebal cerewet hanya mengundang tamunya dari depan rumahnya tanpa persiapan yang baik. Kita masih ingatkan tentang 7 perempuan yang bijak dan 7 perempuan yang bodoh yang sedang menunggu mempelai. 7 perempuan yang bijak menunggu mempelainya dengan membawa minyak cadangan. Berarti mereka sudah siap. Sedangkan 7 mempelai perempuan yang tidak berhikmat sama sekali tidak bersiap-siap sehingga tidak membawa minyak cadangan. Nah, dalam kehidupan orang Yahudi, hikmat itu disamakan dengan Taurat. Dan Taurat diadakan untuk menjaga keteraturan umat Tuhan. Semua hal harus menjadi teratur. Karena itu, undangan untuk memilih hikmat bisa diartikan sebagai undangan untuk memilih hukum Allah. Dan tidak semua orang ingin keteraturan ini. Saya mau memberi contoh perbedaan cara orang mengundang makan di Indonesia dan di Belanda. Di Indonesia, orang bisa bertamu setiap saat. Bisa saja tiba-tiba datang ke rumah kita, mengetuk pintu atau memencet bel rumah kita. Anytime. Ya kan? Sebagai contoh, saya bisa saja datang ke rumah Ibu Mira, atau ke Ibu Ginting, atau kepada ibu yang lain. Anytime. Saya datang, saya ketuk. Biasa di Indonesia itu. Kalau ada undangan makan, kita tidak pernah tahu ada berapa orang tepatnya yang akan datang. Karena undangan sewaktu-waktu bisa bertambah atau berkurang. Karena itu dalam membuat atau menyiapkan makanan, kita harus menyediakan atau menyiapkan ekstra. Dan kalau ternyata lebih, maka muncullah budaya babungkus. Sementara itu di Belanda bagaimana? Mereka harus membuat janji terlebih dahulu sebelum bertemu atau bertamu. Meskipun itu saudara sendiri atau keluarga sendiri. Dan undangan makan harus tepat dihadiri. Tidak kurang, tidak lebih. Mereka menyiapkan atau menyediakan makanan sesuai tamu yang akan datang. Dan dipastikan tidak akan ada acara babungkus. Di satu sisi, keteraturan akan mendatangkan kebosanan dan kekakuan. Tetapi di sisi lain, ketidakteraturan menimbulkan kepanikan. Bapak Ibu, saya rasa sistem di Indonesia sebenarnya juga adalah keteraturan. Karena apa? Karena tuan rumah tentu sudah menyiapkan piring ekstra di rumahnya kalau ada kelebihan tamu yang datang. Artinya sudah mengantisipasi sehingga terlihat teratur. Nah, undangan yang diperlihatkan hikmat dalam Amsal 9 ini ada sedikit bergaya Indonesia, yaitu siapa saja boleh datang. Tetapi juga sedikit bergaya Belanda, di mana segala sesuatunya sudah disiapkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hikmat adalah keteraturan yang seperti
ini. Tetapi anehnya, tidak semua orang suka keteraturan. Tidak semua orang suka hikmat. Banyak yang sengaja memilih kebodohan karena tidak suka keteraturan. Kenapa? Karena kebodohan menawarkan perasaan manis dan lezat. Dan kita tahu bahwa kebodohan itu lezat. Dalam berumah tangga misalnya, kerutinan dan keteraturan kadang membuat orang bosan dan akhirnya mencari tantangan baru dengan berselingkuh. Nah, berselingkuh ini adalah satu kebodohan, tetapi rasanya manis dan lezat. Dan perlu dipahami bahwa selingkuh tidak melulu muncul karena masalah dalam rumah tangga, melainkan karena kebosanan dan sesuatu yang teratur. Ini bisa terjadi. Dalam hal kesehatan misalnya, kita tahu bahwa minuman keras itu dapat membahayakan kesehatan, dapat merusak liver, dapat merusak ginjal. Tetapi ada orang yang dengan sengaja tetap memilih untuk minum minuman keras terus. Lalu ada orang tahu bahwa dengan berolahraga secara teratur akan meningkatkan kesehatan tubuh dan menjaga stamina tetap prima. Tetapi banyak orang yang suka nonton olahraga dengan teratur sambil makan camilan. Lekkersetten en doorroken. Duduk enak dan terus merokok sambil camilan. Ini berbahaya Bapak Ibu. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Karena itu melalui kitab Amsal yang kita baca ini, kita diingatkan bahwa hikmat itu adalah pilihan. Sama seperti kebodohan. Hikmat di sini bisa diartikan sebagai Allah yang mengundang kita untuk masuk ke hadiratnya. Namun hati-hati, kebodohan tetap ada dan menggoda. Allah Bapa mengundang kita untuk masuk ke dalam kerajaannya. Ke sebuah pesta yang Allah Bapa sudah persiapkan buat kita. Sementara itu, kebodohan menyembunyikan fakta bahwa di dalamnya sudah menanti orang-orang yang diundangnya masuk ke dalam dunia orang mati. Ayat 18. Karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pilihlah hikmat. Karena itu adalah undangan Allah Bapa untuk kita semua. Walaupun kita masih diizinkan untuk memilih kebodohan. Tetapi kita ini kan orang-orang bijak. Yang dengan yakin dan pasti akan memilih hikmat. Bukankah begitu bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku? Amin. Baik. Untuk merespons firman Tuhan, kita akan memujikan sebuah pujian. Ya cahaya kasih jalanku kelam, oh bimbinglah. Rumahku jauh gelap pun mencekam, oh bimbinglah. Tak usah nampak akhir jalanku, cukup selangkah saja bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami sungguh sangat bersyukur kepadamu Bapa, sebab siapakah kami yang masih mendapatkan perhatian, pemeliharaan, dan penyertaan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Saat ini, apapun situasi dan keadaan kami merasakan
bagaimana Engkau tetap ada menjaga dan menyertai kami. Dan untuk segala situasi keadaan, kami mau mengungkapkan rasa syukur kami karena kasih setiamu yang tidak berkesudahan di dalam hidup kami. Firman-Mu itu sungguh menguatkan kami dan kiranya dapat memperbaharui pikiran serta sikap kami yang selama ini hanya mementingkan diri kami sendiri, yang selama ini lebih banyak mengharapkan dan menuntut orang lain untuk lebih memperhatikan diri kami. Kami menyadari bahwa selama ini kami banyak melakukan kebodohan dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karenanya kami mohon kepadamu ya Bapa, berikanlah kami hikmat agar kami dapat menjalankan kehidupan beriman kami sesuai kehendak-Mu. Tidak menyimpang dari rencana-Mu yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Pada malam ini kami mau berdoa untuk setiap keluarga yang mengikuti ibadah keluarga secara online ini. Kepada setiap kepala keluarga, sebagai imam dalam keluarga, Engkau berikan hikmat dan kelancaran di dalam setiap aktivitasnya, dalam pekerjaan dan usahanya. Engkau jadikan berhasil agar kehidupannya semakin diberkati dan menjadi saksi bagi orang lain. Sebagai imam yang rindu bersekutu kepadamu dan takut akan Tuhan. Bagi setiap ibu rumah tangga, kiranya Tuhan berikan hikmat dan kesehatan dalam mengurus rumah tangga, dalam mendidik anak-anak, berikan kesabaran dan membimbing dengan penuh kasih sayang. Tuhan, terus berikanlah pengertian-Mu agar dapat menjadi istri yang baik serta rindu untuk beribadah. Apapun yang menjadi pekerjaan dan juga pergumulannya, Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Kami juga berdoa buat anak-anak yang masih dalam bangku pendidikan, baik yang masih sekolah maupun yang kuliah. Walaupun belajar secara daring, tidak melemahkan anak-anak untuk terus semangat belajar. Berikan mereka hikmat kepintaran dalam menuntut ilmu. Biarkan jalan terbuka, karena Engkau sendiri yang membuka jalan yang terbaik buat anak-anak-Mu ini, ya Tuhan. Agar mereka dapat mencapai cita-citanya. Biarlah anak-anak menjadi pribadi yang berguna buat bangsa dan negara, buat orang tua, serta buat pekerjaan Tuhan. Buat juga para lansia, Tuhan berkati mereka di usia senjanya dan menikmati hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dengan penuh rasa syukur mereka jalani. Walaupun tubuh semakin melemah, tetapi Tuhan masih berikan kesempatan kepada para lansia untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, Tuhan berkati mereka dan Kau berkenan melawat mereka serta menjamah tubuh mereka. Dan kami percaya kuasa-Mu menyembuhkan mereka dan Tuhan jadikan mereka tahir sehingga mereka boleh kembali menjalani hari-hari hidup beriman mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Masih banyak yang ingin kami sampaikan kepadamu. Tetapi sebelum keluar dari bibir hamba-Mu ini, Bapa sudah lebih dulu mengetahuinya. Dan semua permohonan kami serahkan kepadamu sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sembari persembahan dijalankan, diberikan, kita bernyanyi dari Kitab Bakti 85, Oh Tuhan. Oh Tuhan, hidup kami milik-Mu. Oh Tuhan, hidup kami bagi-Mu. Oh Tuhan, semuanya rahmat-Mu. Mari Bapak Ibu, kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas setiap daripada berkat yang telah Engkau berikan dan percayakan kepada kami sampai pada hari ini. Bapa, biarlah persembahan syukur kami pada malam hari ini boleh berguna untuk memuliakan dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita pujikan pujian di akhir ibadah ini. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga dan baka. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah Bapak Ibu Saudara dengarkan, agar nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita yang melakukan firman. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dengan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.